4 jenis daging terburuk yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh, dan 4 jenis daging yang wajib Anda konsumsi setiap hari. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, apa yang ada di piring makan malam, Anda bisa menjadi obat terbaik, atau justru racun paling lambat bagi tubuh Anda. Selama beberapa dekade, kita diberitahu untuk sekadar mengurangi konsumsi daging atau bahkan menghilangkannya sama sekali. Namun, inilah kebenaran yang jarang dijelaskan. Tidak semua daging diciptakan sama. Beberapa jenis daging dapat diam-diam mempercepat penuaan, memicu peradangan pada sendi, dan meningkatkan risiko penyakit jantung, sementara yang lain justru dapat melindungi otot, memperkuat tulang, dan menjaga ketajaman otak selama bertahun-tahun lebih lama. Sebuah studi terobosan dari Journal of Gerontology yang mengikuti ribuan lansia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Daging yang salah meningkatkan peradangan pada orang lanjut, usia hingga hampir 300%, dan menggandakan risiko penyakit jantung. Sebaliknya, daging yang tepat memberikan efek sebaliknya membantu lansia mempertahankan 40% lebih banyak massa otot, meningkatkan kekuatan tulang, dan bahkan hidup rata-rata 7 tahun lebih lama. Inilah kekuatan dari membuat pilihan yang benar. Sayangnya, hampir 99% lansia tidak tahu daging mana yang termasuk kategori berbahaya dan mana yang bermanfaat. Dan kemungkinan besar, ada setidaknya satu jenis daging dalam rutinitas mingguan Anda saat ini yang secara diam-diam merusak kesehatan Anda tanpa Anda sadari. Itulah sebabnya dalam video hari ini kita akan mengungkap 4 jenis daging terburuk yang harus dihindari lansia dengan segala cara, serta 4 jenis daging terbaik yang sebaiknya Anda konsumsi setiap hari untuk melindungi kekuatan kemandirian dan umur panjang Anda. Setiap jenis daging akan diberi peringkat berdasarkan tingkat bahayanya, dan manfaatnya semuanya berdasarkan sains yang solid. Dan tunggu sampai Anda mendengar tentang daging nomor 1 dalam daftar kami. Daging ini begitu kuat untuk kesehatan otak, sehingga para peneliti Harvard harus memeriksa ulang hasil penelitian mereka. Jadi siapkan catatan, mungkin juga intip isi kulkas Anda. Dan mari kita mulai dengan 4 jenis daging terburuk yang sebaiknya tidak pernah disentuh oleh lansia. Dimulai dari nomor 4 daging terburuk, nomor 4 daging olahan irisan deli. Mari kita mulai dengan jenis daging yang tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Irisan sandwich seperti ham kalkun Bologna, salami atau daging dingin yang tertata rapi di toko bahan makanan memang terlihat praktis dan bahkan ringan. Namun bagi lansia ini adalah salah satu jebakan kesehatan paling licik yang tersembunyi di dalam kulkas. Bahaya utamanya bukan pada dagingnya sendiri, melainkan pada proses pengolahannya. Untuk menjaga daging deli tetap berwarna merah muda dan terlihat segar, produsen menambahkan natrium nitrit dan nitrat dalam jumlah besar. Ketika bahan kimia ini bercampur dengan asam lambung, mereka membentuk nitrosamin senyawa yang telah jelas dikaitkan oleh para ilmuwan dengan kanker. Faktanya, sebuah studi besar di Eropa yang melibatkan hampir 1,5 juta orang menemukan bahwa mengonsumsi hanya sekitar 60 gram daging olahan per hari meningkatkan risiko kanker kolorektal sebesar 18%. Bagi lansia yang sistem pencernaan dan perbaikan selnya sudah lebih rentan, risikonya meningkat lebih tinggi mendekati 25%. Namun, risiko kanker bukan satu-satunya masalah. Daging deli juga merupakan bom natrium. Hanya 2 atau 3 irisan kalkun deli dapat mengandung lebih dari 1.200 mg natrium, lebih dari setengah batas harian Anda hanya dalam satu sandwich. Bagi lansia, jumlah natrium sebanyak itu bukan sekadar menyebabkan kembung atau retensi cairan. Ini meningkatkan tekanan darah, membebani jantung, dan secara langsung meningkatkan risiko stroke serta gagal jantung. American Heart Association melaporkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi daging olahan memiliki risiko gagal jantung 42% lebih tinggi. Dan ada satu masalah lagi, yaitu peradangan. Pengawet dan bahan tambahan ini
Bertindak seperti bensin yang disiramkan ke api peradangan kronis, mempercepat penuaan sendi, mengaburkan ingatan, dan menguras tingkat energi Anda. Bayangkan seperti ini. Daging deli mungkin terasa sebagai pilihan yang cepat dan mudah, tetapi pada saat yang sama itu seperti menekan tombol percepat pada proses penuaan. Jadi, apa alternatifnya? Jika Anda menyukai sandwich, ada cara yang jauh lebih aman. Alih-alih mengambil irisan kemasan panggang sendiri, dada ayam atau kalkun di rumah. Iris tipis dan bumbui dengan rempah-rempah serta minyak zaitun. Rasanya lebih enak. Anda mengendalikan bahan-bahannya dan menghindari pengawet kimia yang secara diam-diam merusak tubuh Anda. Intinya, daging deli olahan mungkin menghemat waktu, tetapi mengorbankan kesehatan Anda. Jika Anda ingin melindungi jantung otak dan kemandirian, setelah usia 60 tahun inilah saatnya meninggalkan daging dingin tersebut di rak. Daging terburuk nomor 3, bacon dan sosis. Saya tahu bagian ini mungkin terasa menyakitkan. Tidak banyak hal yang aromanya seharum bacon yang sedang digoreng di wajan atau sosis yang dipanggang untuk sarapan. Namun bagi lansia daging-daging ini termasuk makanan paling berbahaya yang bisa Anda letakkan di piring. Mengapa? Karena bacon dan sosis bukan sekadar daging. Ini adalah daging olahan dalam bentuk paling ekstrim. Produsen tidak hanya mengambil daging babi lalu membumbuinya. Mereka mengawetkannya dengan nitrat-nitrit dan bahan kimia penambah rasa lalu seringkali diasapi pada suhu tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan mengklasifikasikan daging olahan seperti bacon dan sosis sebagai karsinogen kelompok. Satu kategori yang sama dengan rokok dan asbes. Ini bukan berlebihan. Ilmunya sangat jelas. Sebuah studi besar dari Harvard yang mengikuti lebih dari 120.000 orang selama 3 dekade menemukan bahwa mengonsumsi bacon atau sosis hanya 2 kali seminggu meningkatkan risiko kanker pankreas sebesar 67% dan kanker kolorektal sebesar 21%. Bagi lansia yang sel-selnya sudah lebih rentan terhadap kerusakan DNA bahayanya jauh lebih besar. Namun, risikonya tidak berhenti pada kanker. Memasak bacon dan sosis juga menghasilkan Advanced Glycation End Products atau AGE senyawa beracun yang secara harfiah mempercepat penuaan. AGE membuat arteri menjadi kaku, melemahkan kolagen di kulit, dan bahkan mengaburkan lensa mata yang menyebabkan katarak. Para peneliti menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi bacon memiliki kadar AGE 75% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Lalu ada masalah lemak. Lemak itu sendiri bukan musuh, tetapi jenis lemak dalam bacon dan sosis seringkali sangat jenuh dan teroksidasi akibat proses memasak suhu tinggi. Kombinasi mematikan ini memicu peradangan menyumbat arteri dan meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. Studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi daging ini memiliki kekakuan arteri 45% lebih tinggi dibandingkan mereka yang menghindarinya, yang pada dasarnya mempercepat penurunan sistem peredaran darah mereka. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan sebagai gantinya? Jika Anda mendambakan rasa asap dan gurih, cobalah pengganti yang lebih sehat. Bacon kalkun yang dimasak perlahan dengan suhu lebih rendah bisa menjadi salah satu pilihan. Bahkan lebih baik lagi jamur. Ya jamur, ketika dibumbui dan dimasak hingga renyah jamur, seperti shiitake atau portobello, memberikan tekstur daging yang memuaskan tanpa karsinogen atau lemak perusak arteri. Bahkan jamur shiitake mengandung senyawa yang mendukung fungsi kekebalan tubuh, keuntungan besar bagi tubuh yang menua. Kebenarannya sederhana. Bacon dan sosis mungkin memberi kenyamanan bagi lidah, tetapi membawa kekacauan bagi tubuh Anda. Jika Anda ingin melindungi jantung otak dan kemandirian, inilah saatnya meninjau ulang menu sarapan Anda. Daging terburuk nomor 2 dada ayam tanpa kulit dari peternakan pabrik. Pilihan yang terlihat sehat tetapi diam-diam melemahkan Anda. Tanyakan kepada hampir semua lansia tentang daging paling aman dan kemungkinan besar mereka akan menjawab dada ayam tanpa kulit dipanggang rendah lemak.
Selama puluhan tahun ini dipuji oleh diet sehat jantung. Jadi apa yang salah? Banyak terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun. Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, ayam dari peternakan pabrik, dan ini mengubah segalanya. Sebagian besar dada ayam di supermarket berasal dari peternakan pabrik di mana ayam diberi pakan jagung dan kedelai hasil rekayasa genetik disuntik hormon pertumbuhan antibiotik, bahkan senyawa berbasis arsenik, dan dipelihara dalam kondisi padat serta tidak higienis yang mendorong pertumbuhan bakteri. Memasak memang membunuh bakteri, tetapi tidak menghilangkan residu dari apa yang dimakan ayam tersebut. Penelitian yang dipublikasikan dalam Environmental Health Perspectives dan Food Chemistry menemukan bahwa ayam yang dijual di toko sering mengandung bakteri resisten antibiotik, residu bahan kimia pengganggu hormon, serta jejak arsenik dan racun. Tubuh yang lebih muda mungkin masih bisa mentoleransinya, tetapi lansia memiliki sistem detoksifikasi yang lebih lambat dan pertahanan imun yang lebih lemah, sehingga residu ini jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang. Kedua, terlalu rendah lemak untuk kesehatan lansia. Di atas kertas dada ayam, tanpa kulit terlihat sempurna, hampir murni protein dengan sangat sedikit lemak. Namun, masalahnya lansia membutuhkan lemak sehat untuk menyerap vitamin larut lemak A, D, E, dan K, menjaga keseimbangan hormon, mendukung kesehatan otak, dan melawan peradangan. Terlalu bergantung pada ayam tanpa lemak dapat menyebabkan kekurangan vitamin D, tulang lebih lemah, risiko patah tulang lebih tinggi, kekurangan vitamin K2, arteri kaku, serta penumpukan kalsium. Kadar omega-3 dan lemak esensial yang rendah juga dapat memicu penurunan daya ingat, perubahan suasana hati, dan kelelahan kronis. Inilah sebabnya banyak lansia yang makan bersih dengan ayam panggang tetap mengalami kulit kering kuku, rapuh, penyembuhan luka, lambat kabut otak, dan mudah tersinggung. Lebih buruk lagi, protein ultra rendah lemak tanpa pendamping lemak dapat memicu lonjakan gula darah, terutama jika dipadukan dengan nasi roti atau kentang kombinasi yang sangat umum pada pola makan lansia. Ketiga, monoton nutrisi dan kekurangan mikronutrien. Dada ayam memang menyediakan protein tetapi tidak memberikan keragaman nutrisi yang dibutuhkan lansia. Mengonsumsinya 5 kali atau lebih per minggu dapat menyebabkan kekurangan seng dan vitamin B12 yang berujung pada anemia, kerusakan saraf, dan kelelahan. Kekurangan kolagen menyebabkan sendi melemah dan kulit mengendur. Kekurangan kofaktor energi membuat tubuh tetap merasa lelah meskipun pola makan terlihat sehat. Sebuah studi tahun 2018 dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi dada ayam tanpa kulit lebih dari 5 kali per minggu mengalami tingkat kehilangan otot dan kerapuhan 16% lebih tinggi tanpa perbaikan kolesterol serta peningkatan kadar peradangan dari waktu ke waktu. Mengapa? Karena nutrisi sejati bukan tentang menghilangkan lemak. Ini tentang memberi tubuh apa yang benar-benar dibutuhkannya. Apa yang sebaiknya dilakukan sebagai gantinya? Jika Anda menyukai ayam Anda, tidak perlu berhenti mengonsumsinya. Cukup buat pilihan yang lebih cerdas. Pilih ayam organik atau ayam yang dipelihara secara bebas, tanpa hormon, tanpa antibiotik rutin. Jangan takut pada kulitnya. Dalam jumlah sedang, kulit memberikan lemak yang membantu penyerapan vitamin. Variasikan dengan potongan daging yang lebih gelap seperti paha atau drumstick yang lebih kaya seng zat besi dan vitamin B. Masak dengan lemak sehat seperti minyak zaitun dan padukan dengan sayuran berwarna-warni. Yang terpenting, variasikan sumber protein Anda. Daging domba, bebek sarden, atau hati sapi memberikan nutrisi yang tidak dimiliki dada ayam. Intinya, dada ayam bukanlah pilihan aman mutlak seperti yang selama ini Anda dengar. Jika berasal dari peternakan pabrik tanpa kulit dan dikonsumsi berulang-ulang, ia justru dapat melemahkan tubuh Anda secara perlahan alih-alih menguatkannya. Setelah usia 60 tahun, tubuh Anda tidak hanya membutuhkan protein tanpa lemak. Tubuh Anda membutuhkan nutrisi perlindungan dan bahan pembangun yang menjaga Anda tetap kuat, tajam, dan tangguh. Kebenarannya berkembang di masa keemasan bukan tentang makan, seperti saat berusia 30 tahun.
Ini tentang menyesuaikan nutrisi dengan biologi Anda hari ini. Daging terburuk nomor 1 produk daging giling olahan. Bahaya tersembunyi di dalam freezer Anda. Ketika kebanyakan orang memikirkan daging buruk, mereka membayangkan bacon berminyak atau hot dog asin. Namun, daging paling berbahaya bagi lansia seringkali tidak terlihat jelas. Justru, ia bersembunyi di depan mata dalam bentuk produk daging giling olahan. Patty burger beku, bakso berbumbu saus, daging kemasan atau daging giling sapi, dan kalkun dalam kemasan yang berisi campuran misterius. Semua ini tampak praktis dan terjangkau, tetapi di dalamnya terdapat beban racun berupa aditif pengawet dan potongan daging berkualitas rendah yang dapat merusak kesehatan Anda setelah usia 60 tahun. Pertama, tempat pembuangan sisa industri daging. Inilah kenyataan yang mengejutkan. Banyak daging giling olahan dibuat dari sisa potongan yang tidak dapat dijual sebagai daging utuh. Artinya Anda sering mengonsumsi daging dari ratusan hewan berbeda yang dicampur bersama. Potongan tua dan berkualitas rendah yang telah dibekukan dan dicairkan berkali-kali. Jaringan ikat sisa lemak, bahkan tulang rawan yang digiling menjadi pasta. Ini bukan sekadar tidak menarik, tetapi juga meningkatkan risiko kontaminasi. Studi keamanan pangan menunjukkan bahwa daging giling olahan 5 kali lebih mungkin membawa patogen berbahaya dibandingkan potongan segar. Kedua, koktail kimia dalam setiap gigitan. Masalahnya bukan hanya dagingnya, tetapi apa yang ditambahkan selama proses. Aditif fosfat digunakan untuk menjaga kelembapan daging, tetapi merusak pembuluh darah dan mempercepat penuaan vaskular. MSG dan ekstrak ragi sebagai penambah rasa buatan dapat memicu sakit kepala dan peradangan. Bahan pengawet mengganggu mitokondria pusat energi sel yang menyebabkan kelelahan kronis dan penuaan yang dipercepat. Sebuah studi dari University of Michigan menemukan bahwa produk ini mengandung 400% lebih banyak senyawa inflamasi dibandingkan daging giling segar. Lansia yang mengonsumsinya secara rutin menunjukkan penanda penuaan biologis setara dengan usia 10 tahun lebih tua pada tingkat sel. Ketiga, jebakan natrium. Satu porsi daging giling olahan dapat mengandung lebih dari 1.000 mg natrium, hampir setengah dari batas harian yang dianjurkan. Bagi lansia, kelebihan natrium berarti tekanan darah lebih tinggi, beban lebih besar pada ginjal, serta peningkatan risiko stroke dan gagal jantung. Mengingat sekitar 70% orang dewasa di atas 60 tahun sudah berjuang dengan hipertensi ini adalah resep berbahaya menuju masalah serius. Keempat, nutrisi hilang racun bertambah. Tidak seperti daging segar, produk daging giling, olahan kehilangan banyak nutrisi bermanfaat. Proses dengan suhu tinggi menghancurkan vitamin B dan antioksidan, meninggalkan lemak teroksidasi yang menyumbat arteri dan mengeraskan jaringan. Alih-alih memberi tubuh bahan pembangun, untuk kekuatan produk ini justru memicu peradangan kronis, melemahkan sistem imun, mempercepat kehilangan otot, dan meningkatkan kerapuhan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai gantinya? Jika Anda menyukai daging giling, Anda tidak perlu menghindarinya sepenuhnya. Cukup buat pilihan yang lebih cerdas. Belilah potongan utuh seperti cak sapi, bahu domba, atau paha ayam, lalu minta tukang daging menggilingnya segar. Atau berinvestasilah pada penggiling daging sederhana di rumah agar Anda mengontrol apa yang masuk. Bumbui dengan rempah-rempah bawang putih, bawang bombay, atau bumbu alami, bukan penambah rasa kimia. Masak dengan lembut. Hindari menggoreng pada suhu tinggi untuk menjaga nutrisi. Intinya, daging giling olahan mungkin terlihat praktis tetapi memiliki biaya tersembunyi. Penuaan lebih cepat, peradangan lebih tinggi, dan tekanan lebih besar pada jantung serta sistem imun Anda. Jika Anda ingin tetap kuat setelah usia 60 tahun, hindari jalan pintas murah. Tubuh Anda pantas mendapatkan protein yang bersih, utuh, dan bergizi, bukan daging misterius dari jalur pabrik. Ingatlah, pilihan yang Anda buat di toko bahan makanan dapat menambah tahun dalam hidup Anda, atau secara diam-diam menguranginya. Dari bahaya menuju penyembuhan.
Kini Anda telah melihat 4 jenis daging terburuk yang secara perlahan menguras kekuatan memicu peradangan dan mempercepat penuaan setelah usia 60 tahun. Namun inilah kabar baiknya. Menghindari yang buruk hanyalah setengah dari perjuangan. Transformasi sesungguhnya terjadi ketika Anda menggantinya dengan daging yang tepat. Protein yang tidak hanya mengisi piring Anda, tetapi benar-benar mendukung umur panjang Anda. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengganti daging olahan dan daging peternakan pabrik dengan pilihan yang lebih bersih dan kaya nutrisi menikmati kehilangan otot 40% lebih rendah tulang, 35% lebih kuat, dan hingga 7 tahun tambahan harapan hidup sehat. Itulah kekuatan dari memilih dengan bijak. Jadi, alih-alih takut pada daging, mari kita rayakan daging yang dapat menyembuhkan, menguatkan, dan melindungi Anda setelah usia 60 tahun. Mari kita masuk ke 4 jenis daging terbaik yang sebaiknya Anda konsumsi secara teratur. Dimulai dengan yang ramping, sering diremehkan, dan ternyata sangat kuat. Daging terbaik nomor 4, dada kalkun. Penjaga otot yang tersembunyi di depan mata. Ketika Anda memikirkan kalkun, Anda mungkin membayangkan sisa makanan hari raya. Sedikit kering sedikit, membosankan sesuatu yang hanya dimakan setahun sekali. Namun inilah kebenarannya. Bagi lansia di atas 60 tahun, dada kalkun tanpa lemak adalah salah satu daging paling kuat yang dapat Anda tambahkan ke rutinitas mingguan. Dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Mengapa? Karena dada kalkun memberikan apa yang sangat dibutuhkan tubuh yang menua. Protein bersih pembangun otot tanpa beban lemak berat dan kolesterol. Porsi steak 100 gram mengandung hampir 29 gram protein dengan nyaris tanpa lemak jenuh. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi unggas tanpa lemak setidaknya 3 kali per minggu memiliki risiko sarkopenia 42% lebih rendah. Sarkopenia adalah kehilangan otot yang membuat berjalan lebih sulit, menaiki tangga terasa menakutkan, dan jatuh menjadi jauh lebih berbahaya setelah usia 60 tahun. Namun, itu baru permulaan. Dada kalkun juga kaya vitamin B seperti niacin dan B6 yang membantu menjaga ketajaman otak dan stabilitas energi. Berkat kandungan triptofan, kalkun juga mendukung kualitas tidur dan kestabilan suasana hati, manfaat besar ketika depresi dan insomnia meningkat pada usia lanjut. Berbeda dengan daging merah, dada kalkun jauh lebih lembut bagi jantung dan arteri. Anda mendapatkan protein yang dibutuhkan tubuh tanpa lemak jenuh penyumbat arteri atau kelebihan zat besi heme yang dapat diam-diam meningkatkan risiko penyakit jantung. Namun, ada satu catatan penting. Tidak semua kalkun sehat. Lewati irisan deli dan potongan olahan yang syarat natrium nitrat dan pengawet. Pilih dada kalkun segar tanpa kulit. Panggang dengan minyak zaitun dan rempah-rempah. Iris untuk salad atau tambahkan ke tumisan dengan sayuran berwarna-warni. Hindari menggoreng. Memasak dengan suhu tinggi dapat menciptakan senyawa yang justru mempercepat penuaan di dalam jaringan tubuh Anda. Intinya, dada kalkun bukan sekadar makanan hari raya. Ini adalah penjaga otot, pendukung fungsi otak, dan pelindung jantung yang layak mendapat tempat tetap dalam pola makan Anda setelah usia 60 tahun. Daging terbaik nomor 3, daging sapi grass-fed. Daging merah yang menyembuhkan, bukan merusak. Selama beberapa dekade, daging sapi digambarkan sebagai penjahat dalam dunia kesehatan. Dokter memperingatkan bahwa daging sapi akan menyumbat arteri, menaikkan kolesterol, dan memperpendek umur. Namun, inilah kenyataannya. Tidak semua daging sapi diciptakan sama. Bahaya sebenarnya berasal dari daging sapi peternakan pabrik yang diberi pakan biji-bijian jagung, kedelai antibiotik, dan hormon. Daging tersebut lebih tinggi lemak inflamasi dan lebih rendah nutrisi. Sebaliknya, daging sapi, grass-fed, adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bahkan ini dapat melindungi kesehatan Anda setelah usia 60 tahun. Daging sapi grass-fed mengandung hingga 5 kali lebih banyak asam lemak omega 3 dibandingkan daging sapi grain-fed. Omega 3 ini adalah lemak yang sama
yang melindungi otak dan jantung seperti yang ditemukan pada salmon liar. Sebuah studi dari California State University menunjukkan bahwa hanya 4 minggu mengonsumsi daging sapi, grass-fed dapat menurunkan peradangan sebesar 25% dan memperbaiki rasio omega-3 terhadap omega-6 hingga 300%. Ini bukan sekadar daging yang lebih baik, ini adalah makanan yang bekerja seperti obat. Dan jangan lupakan otot. Lansia yang mengonsumsi daging sapi, grass-fed 2 kali seminggu, terbukti mempertahankan 20% lebih banyak massa otot dibandingkan mereka yang sepenuhnya menghindari daging merah. Mengapa? Karena daging sapi, grass-fed kaya akan 9 asam amino esensial, serta kreatin senyawa, yang digunakan otot dan otak untuk kekuatan dan energi. Tidak berhenti di situ. Setelah usia 60 tahun, kekurangan zat besi menjadi lebih umum, menyebabkan kelemahan, dan bahkan penurunan kognitif. Zat besi heme dalam daging sapi grass-fed diserap 10 kali lebih baik dibandingkan sumber nabati. Satu porsi saja memberikan sekitar 15% kebutuhan harian dalam bentuk yang paling mudah diserap. Lalu ada vitamin B12. Hampir 40% orang dewasa yang lebih tua tidak mendapatkan cukup B12 karena asam lambung menurun seiring usia. Daging sapi grass-fed adalah salah satu sumber B12 terkaya dan paling mudah diserap, bahkan dapat memenuhi kebutuhan harian dalam satu porsi. Artinya, ingatan lebih tajam, saraf lebih kuat, dan energi lebih stabil. Aturan emasnya, jangan memasaknya terlalu matang. Daging yang terlalu matang kehilangan hingga 40% vitamin B dan menghasilkan senyawa yang mempercepat peradangan. Tingkat kematangan medium rare hingga medium adalah titik terbaiknya. Daging terbaik nomor 2 salmon liar. Daging super anti penuaan. Ketika Anda memikirkan salmon, Anda mungkin membayangkan ikan yang sehat. Namun, dalam studi nutrisi salmon diklasifikasikan sebagai daging dan merupakan salah satu daging anti penuaan paling kuat yang bisa Anda konsumsi. Namun, harus jelas, salmon liar dan salmon budidaya adalah dua hal yang sangat berbeda. Salmon liar berenang bebas, memakan ikan kecil dan krill alami, dan memiliki warna merah muda alami. Salmon budidaya hidup di kolam padat, diberi pakan berbasis jagung, dan kedelai serta sering diberi pewarna buatan. Hasilnya, salmon liar mengandung hampir 1.500 mg omega-3 per porsi, sementara salmon budidaya hanya sekitar 900 mg dan mengandung 70% lebih banyak omega-6 inflamasi. Bagi lansia ini sangat penting karena otak hampir 60% terdiri dari lemak, dan omega-3 adalah bahan bangunan utama yang menjaga ketajamannya. Sebuah studi dari University of Pittsburgh yang mengikuti lebih dari 2.000 lansia selama 8 tahun menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi salmon liar setidaknya 2 kali seminggu mengalami penurunan kognitif, 30% lebih rendah tingkat depresi, 40% lebih rendah serta memori dan fokus yang lebih baik hingga usia 70 dan 80-an. Omega-3 juga merupakan pejuang peradangan yang kuat. Mengonsumsi salmon liar 2 kali seminggu dapat menurunkan penanda peradangan utama hingga 35%, yang berarti sendi lebih lentur, nyeri berkurang, dan mobilitas lebih baik. Satu filet salmon mengandung sekitar 22 gram protein berkualitas tinggi, yang mudah diserap, sangat penting mengingat orang dewasa di atas 60 tahun kehilangan 3 hingga 8% massa otot setiap dekade. Tips memasak panggang dengan sederhana, menggunakan lemon, bawang putih, dan rempah selama 12 hingga 15 menit. Hindari menggoreng. Daging terbaik nomor 1, daging buruan liar. Daging yang benar-benar dapat memutar balik jam penuaan setelah usia 60 tahun. Rusa elk bison atau babi hutan liar. Ini bukan sekadar sumber protein lain. Ini adalah daging yang membentuk kelangsungan hidup manusia selama ribuan tahun, dan sains modern menunjukkan bahwa tubuh Anda masih dirancang untuk berkembang dengan jenis daging ini. Profil nutrisi daging buruan liar jauh melampaui daging peternakan pabrik. Satu porsi daging rusa mengandung sekitar 26 gram protein,
dengan hanya 3 gram lemak, lebih banyak protein per kalori dibandingkan daging lain. Daging ini mengandung hingga 350% lebih banyak omega-3, hampir tidak mengandung omega-6 inflamasi, serta bebas antibiotik hormon dan residu kimia. Sebuah studi Harvard yang mengikuti 5.000 lansia selama 15 tahun menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi daging buruan liar 2 kali seminggu memiliki skor kognitif 45% lebih tinggi dan volume hipokampus lebih besar bagian otak yang berperan dalam memori. Bahkan telomer mereka lebih panjang membuat mereka secara biologis tampak hingga 15 tahun lebih muda. Daging buruan liar juga kaya karnosin yang mencegah pengerasan jaringan akibat glikasi, melindungi sendi kulit dan penglihatan. Kandungan CLE alaminya membantu mempertahankan otot tanpa lemak dan mencegah penambahan lemak. Karena hewan liar memakan rumput dan tanaman alami dagingnya kaya antioksidan, seng zat besi, dan vitamin B12 yang sangat mudah diserap. Jika Anda bukan pemburu, Anda tetap dapat menemukannya dari pemasok terpercaya. Daging rusa adalah pilihan paling ringan rasanya untuk memulai. Masak perlahan untuk menjaga nutrisi. Intinya daging buruan liar bukan sekadar makanan, tetapi sekutu anti penuaan yang kuat. Kesimpulan akhir, setelah usia 60 tahun, tubuh Anda membutuhkan makanan yang menyembuhkan dan melindungi. Daging terburuk melemahkan jantung, sendi, dan ingatan. Daging terbaik memberi protein bersih omega-3 dan nutrisi yang menjaga kekuatan dan kejernihan pikiran. Ini bukan tentang pantangan, tetapi tentang pilihan. Setiap pilihan di piring, Anda menentukan energi atau kelelahan, kejernihan atau kabut otak, dan tidak pernah terlambat untuk berubah. Dengan pilihan yang tepat, menua tidak harus berarti kemunduran, tetapi bisa berarti kekuatan, kejernihan, dan kebebasan.